Sebelumnya kita akan menyembah Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pagi hari ini, buat siang hari ini. Tuhan masih pelihara kami dan saat ini kami akan menerima materi yang kedua. Namun sebelumnya kami mau masuk dalam hadirat Tuhan dan kami mau menyembah Tuhan. Biar Tuhan kuasai hati dan pikiran kami supaya materi yang nanti juga akan diberikan kepada kami Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi benar-benar makan tempat dalam setiap hati dan pikiran kami. Dan Tuhan mampukan kami untuk melakukan semuanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi katakan penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama sama-sama katakan anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber. Mari bangkit berdiri teman-teman, sekali lagi katakan lagu ini, anugerah-Mu. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu.
Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau menerima materi kami, namun sebelumnya kami akan bernyanyi buat Tuhan. Biarlah setiap pujian kami ini berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Yang pagi hari ini, yang siang hari ini bersuka cita di dalam Tuhan, lambaikan tangan buat Tuhan kita. Gerakan dulu kepala, putar ke belakang. Apa sih apa-apanya? Goyang pinggang dulu, goyang pinggang. Yang bisa maju-maju lagi, karena kita akan ada lompat-lompat dikit. Okay, you ready guys? Are you ready? Okay. Sudah? Ready? Musik. Through you, I can do anything. I can do all things. 'Cause it's you give me strength. Nothing is impossible. Through you, blind eyes are open. Stronghold unbroken. I am living. Shout it out. Nothing is impossible.
angkatkan kaki lagi kiri kanan. Ya, yang tadi malam mungkin tidak semuanya kita sama-sama di sini, jadi kita mau goyang-goyang kiri, goyang kanan ya, teman-teman. Kudaki-daki. Kalian kira apa? Bisa minta teman-teman dulu di depan, rival. Tama sini. Oke, siap. Sinilah kiri kananku. Hah? Iya. Oke, ikut gayanya mereka ya. Siap, musik? Siap? Belum. Semuanya pakai gerakan ya. Semuanya bergerak. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, ku terbang. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai apa? Sama-sama di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput sama-sama. Ku terbang. Ku dayung, 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 dayung perahu sama-sama. Di kanan. Disuka, disuka. Di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesus. Sama-sama ya, sama-sama. Di kanan. Disuka. Satu kali lagi teman-teman, lebih semangat katakan. Di kanan. Disuka. Karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Silakan duduk teman-teman. Ya, sudah pemanasan?
Ya, efek. Ya, oke. Baik, sebelum kita memulai sesi yang kedua, tadi sudah berdoa ya. Sekarang sesi kedua, siapa yang masih ingat materi sesi tadi malam dan bisa menjelaskan ulang kembali kepada kita? Saya butuh, ini termasuk penilaian dari peserta terbaik. Silakan, siapa yang bisa? Angkat tangan. Agak maju-maju lagi, agak maju-maju sehingga yang di belakang yang sandar-sandar itu jadi tidak sandar lagi. Oke. Oke, maju. Ya. Supaya satu rasa sama rasa, betul tidak? Betul, ya kan? Oke, maju, itu yang di sebelah sana, maju-maju lagi. Maju-maju lagi. Kasihan pantatmu itu, ya. Nanti kedinginan. Gitu. Oke, ya. Ada yang bisa menjelaskan kembali? Kira-kira? Siapa yang bisa menjelaskan secara singkat semalam garis besarnya? Ayo, angkat tangan. Ada yang bisa? Atau sudah lupa? Oke, kita ulangi lagi kembali ya dari ini ya, langsung aja 2 sesi. Berarti langsung 2-4 jam. Ada yang bisa? Oke, ada yang bisa? Ada? Angkat tangan. Ada? Apa garis besarnya tadi malam yang disampaikan? Apa itu dynamic generation? Ada yang bisa? Belum? Enggak ada ya? Atau sudah lupa? Ada? Ada yang tahu? Oke, silakan Indah sini. Mana mic-nya? Satu. Silakan. Oke. Iya. Eh, Indah. Sebut saja nama. Enggak usah nomor handphone sama ulang tahun. Baik, perkenalkan saya Ruth Indah Sari Simamora, saya dari kelompok 3. Yang saya dapat semalam tentang dynamic generation itu generasi yang penuh akan daya kreatif. Yang dimana generasi yang dinamis, orang yang melahirkan inovasi dan inovasi lahir dari kreativitas. Jadi generasi dinamis itu adalah generasi yang punya kreatif. Nah, yang tertulis di dalam ayat Alkitabnya itu Kejadian 1 ayat 26 dan Roma 3 ayat 23. Roma 3 ayat 23 yang ya karena dosa kita kehilangan standar kemuliaannya dan dosa juga menjadi penghambat. Nah, itu. Ya, apalagi? Baru tentang pengertian kreativitas itu merupakan suatu penyembahan kita dan bukan alat untuk promosi. Kreativitas ilahi itu kreativitas dari Tuhan yang digunakan untuk ke penggunaan Tuhan. Baru kemarin ada 3 poin tentang imajinasi pemula. Rasa ingin tahu itu kayak bahan bakar. Kalau potensinya tidak kutuliskan. Dan yang terakhir yang saya tulis tentang kreativitas bertumbuh saat kita menghormati dan tunduk pada batas yang benar. Itu yang kutuliskan. Ya, oke, baik. Itu garis besarnya ya. Jadi sebelum kita mulai, tadi sudah dirangkum sedikit. Itu bisa dimunculkan. Bu ya. Coba dicari dulu ya. Oke, baik. Kita akan belajar lagi sambungan dari tadi malam. Ada yang saya ingin ajarkan kepada kita semua. Kalau ada sebuah materi di gereja, khotbah atau apapun,
salah satu kita mengapresiasi dari pembicara itu adalah kita nyatet. Karena kita itu manusia yang pelupa, betul apa betul? Ya, saya itu biasa nyatet saya itu di handphone. Makanya saya biasa nyatetnya di handphone. Kita boleh nyatet kok di mana aja, nggak dilarang bawa handphone. Tapi ada bagusnya kita nyatet karena kita ini sering melupa. Makanya kita budayakan mencatat sehingga kita bisa, apalagi kalau kita punya siapa yang sering, saya melihat gini ya, ground ini kalau membagikan ayat kadangkala pakai ChatGPT, ya gampang dicek kok, tinggal saya masukin lagi ayat, oh ini ChatGPT nih, ya kan, yang pakai ChatGPT bertobat segera ya, gitu ya, dikasih masuk ayatnya, lalu kemudian ini, nah ya saya mau ulangi lagi, saya kasih tahu kembali. Jadi kita mencatat adalah salah satu bentuk apresiasi terhadap orang yang berbicara di depan. Jadi kalau kita sudah belajar kemarin manusia itu suka diapresiasi ya. Nah kalau kita suka diapresiasi, we do the same thing, setuju? Ya, dan karena kita pelupa, kita perlu mengulang kembali. Makanya kalau misalkan ada materi atau apapun juga kita bisa catat, kita bisa apa, sehingga waktu nanti disuruh membagikan di dalam grup masing-masing, kita punya catatannya minimal. Yang mengerti katakan amin. Kita punya catatannya dan kita tidak ketinggalan berkat Tuhan yang Tuhan sudah siapkan buat kita melalui firman Tuhan. Nah, itu adalah orang-orang yang mau bertumbuh. Sementara orang yang malas nyatat, dipikirnya mengingat segalanya, adalah semuanya orang-orang yang yang tidak memberi perhatian lebih kepada pertumbuhan rohaninya. Nah, saya yakin kita semua pagi hari ini harus belajar seperti itu. Ya. Oke, baik, kita akan belajar sama-sama. Jadi seperti yang dibilangkan sama Indah, kita tepuk tangan dulu buat Indah. Ya. Jadi generasi yang dinamis. Jadi kemarin saya kasih memaparkan bahwa dunia ini berubah. Kita itu mau menjadi pengikut dari perubahan atau kita mau menjadi pembuat perubahan. Ya, saya yakin kita semua mau menjadi pembuat ya, yang yakin sedikit lah ya. Jadi kita semua mau menjadi pembuat perubahan. Tetapi kalau kita mau menjadi pembuat perubahan, semua pembuat perubahan di dunia ini pasti menghasilkan yang namanya inovasi, benar nggak? Makanya saya kasih kemarin contoh, apa itu? Handphone. Penemu handphone siapa? Alexander Graham. Ya, bukan Alexander ini ya, Pato, itu pemain bola. Gitu ya. Jadi Alexander Graham Bell adalah penemu handphone, telepon, kemudian berkembang menjadi telepon seluler. Nah, dia merubah yang namanya sejarah. Apalagi kemudian ditemukan internet, teknologi dan sebagainya. Orang-orang itulah yang merubah sejarah. Merubah sejarah apa? Merubah perilaku manusia secara umumnya. Dia melakukan itu melalui yang namanya inovasi. Inovasi lahirnya dari kreativitas. Makanya kita sampai pada kesimpulan yang kemarin, generasi yang dinamis adalah generasi yang penuh akan kreativitas, yang bisa menghasilkan kreativitas. Nah, kerinduan saya adalah setelah kita pulang dari tempat ini, kita menjadi orang-orang yang kreatif. Saya sudah sebutkan kemarin, ada kesalahpahaman dalam kita menciptakan kreativitas. Kita kemarin berpikir bahwa kalau orang kreatif nggak ada aturan, salah. Justru sebaliknya, di dalam aturan itu kita bisa menemukan keindahan daripada kreativitas. Kemarin juga kita belajar out of the box, berpikir out of the box. Tapi kita harus memikirkan dulu apa yang Tuhan berikan inside the box kita. Ya, apalagi satu kesalahpahaman yang sering terjadi. Kenapa? Kasih besar suaramu, Pirji. Ya, kreativitas itu kesalahpahaman hanya untuk musisi atau orang tertentu saja. Enggak. Semua dari kita, karena kita punya gambar dan rupa Allah, imago Dei yang ada dalam diri kita, maka semuanya punya potensi, semuanya punya yang namanya kreativitas. Yang setuju katakan amin. Nah, sekarang kita akan belajar ya, bagaimana kita membangun kreativitas kita. Ya. Jadi kita kemarin sudah sampai pada kesimpulan bahwa dynamic generasi yang dinamis adalah generasi yang penuh akan daya kreativitas. Gitu ya. Kalau misalkan Virgi sama Cynthia ini kan tamborin ya, Elysian Dance. Jadi saya pulang saya berharap membuat gerakan yang baru. Gitu ya. Ya, betul atau tidak? Ya kan gitu, bikin gerakan yang baru. Yang kalau orang lihat itu orang bisa lihat, wow, keren kan gitu. Misalkan lompat nempel di
gitu ya. Kayak Spider-Man gitu ya. Gitu. Habis itu kita panggil orang untuk exorcism gitu kan. Kok bisa melengket. Itu baik. Bagaimana kita bisa membangun, saya akan cepat ini karena ada sebuah hal yang penting lebih dari sekedar bagaimana caranya, karena kita semalam sudah belajar bagaimana caranya. Saya cuma menyabarkan sedikit saja. Yang pertama, bagaimana kita membangun kreativitas. Lihatlah masalah sebagai suatu kesempatan. Nah, kita semua ini yakin, percaya bahwa setiap dari kita itu punya cara pandang yang salah seringkali mengenai masalah. Ada seseorang ibu pernah bertanya kepada seorang pendeta, minta didoakan, gak ada masalah. Terus pendeta ini ngomong begini, gak bisa bu, kita semua di dunia ini pasti akan ketemu dengan masalah. Coba pernah gak kita berpikir, apa jadinya kalau kita gak pernah ketemu sama yang masalah, gak pernah ketemu sama namanya masalah. Apa jadinya kalau kita gak pernah ketemu sama namanya tantangan, ujian dan cobaan. Apa jadinya kalau kita tidak pernah ketemu dengan yang namanya kesulitan. Apa kira-kira? Kita jadi orang yang lembek, benar gak? Kita jadi orang yang gak kuat. Justru, coba berpikir lagi begini, justru karena engkau sudah mengalami masalah, engkau sudah mengalami ujian, terbentuklah engkau seperti yang saat ini sekarang ini, baik buruknya. Dan kalau engkau ada sampai saat ini dalam keadaan yang puji Tuhan baik-baik, engkau tangguh artinya. Benar gak? Karena saya tahu masalah kalian itu tidak cuma satu, banyak, benar ya. Sudah ngalamin berbagai macam masalah ya, sesuai dengan umur masing-masing. Kalau misalkan Abi gitu ya, umur masalahnya mungkin ada sudah 100 masalah sampai di umur segitu, gitu ya, apa kabar saya sudah 900 mungkin kan. Tapi saya mau kasih tahu, kalau engkau masih bisa kuat berdiri sampai saat ini, engkau artinya orang yang tangguh. Coba lihat ke samping kanan kiri, ngomong, engkau tangguh bro, engkau tangguh sis. Ya. Ya. Oke, nah sip, coba lihat lagi ke depan. Nah, karena masalah itu pasti ada, makanya masalah itu harus kita jadikan sebuah kesempatan untuk kita menjadi lebih baik, bukan menjadi lebih pahit. Setuju ya? Masalah itu harus membuat kita menjadi lebih baik, bukan semakin pahit. Masalah harusnya menjadi kesempatan buat kita mengenal kemampuan kita. Ya, karena kadang-kala kalau kita nggak ada masalah, kita nggak pernah tahu batasan diri kita sampai di mana. Ada sebuah cerita, sebut saja namanya Kenneth. Ya, Kenneth kan bukan cuma satu, ada adiknya ini namanya Kenneth dia. Jadi Kenneth ini takut sekali sama anjing. Padahal suka makan, gitu ya. Dia takut sekali sama anjing. Suatu kali dia tidak mau sekali lewatin gang yang ada anjingnya. Tetapi dia disuruh sama mamanya pergi ke situ membeli sesuatu. Ya kan? Alhasil karena dia disuruh ke situ, dengan dia takut-takut, dilihat itu anjing tetangga sudah menggonggong, sudah di atas Di atas pagarnya. Oh, dia sudah ketakutan. Akhirnya betul kejadian. Si anjing lepas dan mengejar si Kenneth. Nah, Kenneth ini terkenal, ini cerita ya, bukan Kenneth yang itu, jangan ini ya. Si Kenneth ini terkenal orang yang susah, mager sekali lah intinya pokoknya. Jadi kalau disuruh mau kemana-mana mager kerjanya. Tetapi hari itu dia lari secepat flash. Dan dia di situ baru sadar bahwa wow, ternyata lariku itu bisa sekencang itu karena anjingnya pun capek ngejar dia. Dan dia tahu ternyata dia punya tenaga kayak tenaga kuda. Nafsunya aja yang kayak ayam. Iya kan, orang mager kan tenaga kuda, nafsu ayam. Dia baru tahu ternyata ketemu anjing, ketemu masalah, dia tahu dia punya kapasitas yang lebih besar daripada yang dia kira. Nah, mungkin kita pernah mengalami skenario yang sama dalam hidup kita. Dan justru di saat ada masalah itu, kita menemukan potensi kita. Beberapa banyak dulu waktu orang pandemi yang tidak bisa jualan tiba-tiba jadi menjual. Ya, berapa banyak orang yang tiba-tiba auto jadi penjual masker. Ya kan? Berapa banyak orang yang kemudian jadi penjual vitamin. Berapa orang yang kemudian karena di PHK, kemudian dia cari ide dan akhirnya dia menemukan. Itu kenapa? Karena ternyata masalah membuat dia berpikir lebih keras dan akhirnya dia mengeluarkan potensi dia yang sesungguhnya.
Makanya dalam Yakobus dia berkata begini, coba perhatikan baik-baik. Ini ya. Saudara-saudari, setiap kali keyakinan kalian masing-masing diuji dengan berbagai apa? Kesusahan, anggap itu sebagai berkat. Membuat apa? Semakin. Nah ini, jadi kalau kita dalam masalah, bertahanlah terus sampai akhir. Karena yang hasil akhir nanti adalah engkau menjadi semakin dewasa. Ya. Jadi masalah, persoalan, apapun itu sebenarnya membuat kita untuk terpacu, membawa kita untuk berpikir kreatif. Jadi jangan sama namanya anti. Kita harus sampai di titik di mana kalau ada masalah hati kita itu semangat. Kenapa? Kalau saya tidak bisa selesaikan, Tuhan selesaikan. Kalau saya bisa selesaikan, puji Tuhan, berarti akan ada kreativitas yang muncul. Gitu ya. Nah kalau ada masalah, saya sudah sering mengasih tahu. Cara Tuhan berinteraksi ada 3. Apa saja? Interaksi, intervensi, interaksi. Apa itu interaksi? Tuhan berinteraksi dengan kita dengan cara yang natural. Intervensi dengan mujizat. Interaksi, Tuhan merubah cara pandang kita. Dia tidak rubah keadaannya, tetapi cara pandang kita yang dirubah. Nah itu cara Tuhan. Makanya jangan anti sama masalah. Tahu nggak sebenarnya masalah itu kesempatan juga. Benar atau tidak? Mengetahui siapa teman yang sesungguhnya. Jadi kalau kita ada masalah, dia meninggalkan kita berarti dia bukan teman. Jadi kalau ada orang-orang yang diizinkan Tuhan pergi dalam hidupmu, saat engkau ditimpa masalah, bersyukurlah. Karena Tuhan tunjukkan siapa dia sebenarnya. Ya, masalah itu juga membuat circle kita menjadi lebih murni. Kita bisa memilih-milih. Kita bisa melihat, bukan memilih, kita bisa melihat. Gitu. Baru tahu kita. Selain itu masalah juga kesempatan kita untuk mengenal Tuhan. Betul apa betul? Ya. Coba deh, Musa. Musa waktu ketemu sama Laut Merah dibelah. Daud tantangan dari seorang Goliat. Ada satu orang lagi namanya Gideon. Ya. Tahu siapa Gideon? Waktu dia ketemu dengan masalah, bangsanya ditindas. Dengan berapa banyak dia bisa mengalahkan orang Midian? Ada yang tahu? Dan caranya kreatif sekali. Dengan berapa orang? 300 orang dia mengalahkan puluhan ribu bangsa Midian. Hanya 300. Sudah tahu ceritanya? Yang tahu ceritanya angkat tangan. Yang tahu ceritanya tentang Gideon angkat tangan. Gak ada yang tahu tentang Gideon. Halo? Gak ada tahu cerita tentang Gideon. Saya cerita ya, 5 jam ini. Nah, Gideon ini ceritanya adalah seorang bukan orang Toraja yang pasti. Gitu ya. Nah, karena dia orang Israel, bangsanya itu ditindas sama bangsa yang namanya bangsa Midian. Nah, bangsa Midian ini berperang maju bergerak. Waktu itu ada sekitar 30.000, kan salah lagi. 30.000 pasukan bersama-sama dengan dia. Tuhan ngomong, pasukanmu ini terlalu banyak. Kalau pasukanmu terlalu banyak, jangan sampai kamu menang, kamu sombong. Terus bagaimana Tuhan? Tuhan ngomong, kalau begitu kurangi 20.000. Dari 30.000 berkurang menjadi 10.000. Jangan lihat tangan saya terus gitu ya. Menipu ini biasa kadang-kadang supaya konsen. Jadi tinggal 10.000. Begitu 10.000 disuruh maju enggak? Enggak. Dia bilang Tuhan, aduh masih terlalu banyak ini. 10.000 masih terlalu banyak. Padahal puluhan ribu yang dilawan. Masih terlalu banyak. Terus ngomong, jangan 10.000. Kurangi lagi jadi berapa? 300. Caranya seleksi bagaimana? Ada minum, ada tempat air minum, ada danau, ada sungai. Disuruh minum semuanya 10.000 ini. Nah, yang menjilat langsung dari tempat air minum sama yang tidak itu jumlahnya berbanding. Jadi yang minum dengan air tangannya begini itu cuma 300. Yang menjilat langsung seperti anjing itu sisanya. Nah, Tuhan pilih yang 300. Emang mereka perang enggak? Enggak. Inilah bukti. 300 orang ini waktu mau maju, Gideon juga takut. Jangan salah, Gideon juga takut sebagai manusia. Dia ngomong begini, Tuhan raguku ini 300 itu puluhan ribu di sana. Tuhan ngomong begini, kalau kamu ragu, kamu boleh ngintip dulu perkemahannya orang Midian. Akhirnya dia pergi mengintip ke sana. Ternyata di tempat sebelah dia ngintip di seberang sananya ada orang Midian lagi cerita-cerita. Ternyata orang Midian lagi ketakutan.
terhadap orang Israel. Akhirnya tahu malam-malam itu dibuat suara gemuruh, dibuat kayak, jadi mereka bikin kayak obor-obor, jadi kelihatan banyak orang. Jadi kayak orang Midian itu disergap. Waktu disergap itu orang Midian kaget. Akhirnya mereka bawa pedang, pedangnya itu saling menusuk satu sama lain. Jadi mereka membantai diri mereka sendiri. Itu kreatif. 300 itu cuma bawa-bawa obor aja, nggak pakai ngejar-ngejar. Dan ternyata yang dibantai karena mereka saling membunuh itu lebih banyak daripada 300 ini ngejar sisanya. Itu bayangkan, itu cara Tuhan kreatif. Karena dalam setiap masalah Tuhan mau tunjukkan kita itu lemah sebenarnya. Cuman kita butuh Tuhan. Gitu loh. Makanya saya katakan sumber kreativitas kita adalah terkoneksi dengan Tuhan. Ya, masalahnya itu tadi nanti. Pernah nggak kita terkoneksi dengan Tuhan? Ya. Makanya saya mau kasih tahu. Dengan kita terkoneksi sama Tuhan, maka kita bisa kenal baik siapa Tuhan kita. Ketika kita dibatasi, justru saat itulah kita putar otak dan berani coba kanan kiri. Berani keluar dari namanya zona nyaman. Saya mau kasih tahu, tidak ada kreativitas di dalam zona nyaman. Yang mengerti katakan amin. Saya ulangi lagi, tidak ada kreativitas di dalam zona nyaman. Kalau engkau mencoba, kemudian gagal, ya bangkitlah lagi seperti lagunya Hi-Fi. Oh, lagu nanti dikira enggak rohani gitu ya, jangan dinyanyikan. Gitu. Ya. Saya mau kasih tahu, kehidupan orang Kristen itu bukan kehidupan tanpa gagal. Jangan sampai kita karena kita mengaku orang Kristen, kita merasa gagal itu bukan untuk kita, salah. Kehidupan orang Kristen bukanlah hidup tanpa gagal, tetapi hidup yang selalu bangkit dari kegagalan. Ya. Saya ulangi lagi, kehidupan orang Kristen itu bukanlah hidup tanpa gagal, melainkan hidup yang selalu bangkit dari kegagalan. Tahu kenapa kita harus bangkit dari kegagalan dan pasti Tuhan mampukan? Karena setelah engkau bangkit, maka kita harus kuatkan yang lain. Yang mengalami masalah yang serupa. Nanti akan ada di poin selanjutnya. Makanya lihat cara pandang kita terhadap suatu masalah itu bagaimana. Ya. Saya pengen suatu saat kita semua di tempat ini kalau ketemu sama suatu masalah, kita bukan takut tetapi kita semangat. Kenapa? Karena kita mau lihat mujizat Tuhan di sana. Karena kita tahu bahwa kalau saat kita terhubung sama Tuhan, cara-cara Tuhan akan lebih kreatif daripada apa yang kita pikirkan. Mau lihat enggak sesuatu yang kreatif dari Tuhan? Halo? Siapa yang mau lihat di sini cara kreatif dari Tuhan? Angkat tanganmu. Minta masalah. Loh, gimana sih? Benar nggak? Minta masalah. Oke, poin yang kedua. Penting buat kita juga, yang poin kedua apa? Terus mau belajar dan tidak cepat puas diri. Kemarin saya sudah tulis ini. The moment you stop learning, ya, you stop growing. The moment you stop growing, you stop innovating. Inovasi melahirkan, inovasi lahir dari kreativitas. Jangan pernah berhenti belajar. Saya sampai sekarang masih suka baca buku. Ya walaupun karena harus kalau bikin khotbah itu kan perenungannya lama. Bikin materi itu perenungannya lama. Jadi kadang baca bukunya di skip di satu-satu dicicil-cicil. Makanya ada beberapa buku belum habis. Ya. Tapi seperti itu, harus terus belajar. Belajar dari orang yang sudah lebih pengalaman. Belajar juga dari orang sepir kita. Boleh juga belajar dari orang di bawah kita, tidak ada masalah. Karena pengalaman orang itu berbeda-beda. Nah, kita harus menyadari bahwa kenapa kita harus belajar? Karena kita tidak diciptakan untuk hidup sendirian. Kita hidup dalam komunitas, kita butuh orang lain. Tim permen siap-siap. Ya, kita butuh orang lain untuk mengembangkan potensi dan kreativitas kita. Nah, salah satu orang yang paling kita butuhkan mengembangkan potensi dan kreativitas kita itu namanya mentor atau guru. Sama-sama katakan mentor. Guru. Coba lihat, kita bisa saat ini nih, karena guru-guru kita yang mengajar sejak kecil, benar nggak? Kita bisa ada saat ini nih, bisa membaca, bisa menulis karena guru. Guru itu seorang yang membantu kita belajar, berlatih dan memperbaiki diri. Bahkan guru itu adalah yang memberi contoh.
Nah, ini ada bedanya nih, dengarkan baik-baik. Ada bedanya guru sama teman. Ya. Teman itu seringkali dia suka kalau melihat kita selevel terus dengan dia, benar atau enggak? Karena begitu dia naik, begitu kita lebih dari dia gosipin kita. Benar ya? Ya. Itu bedanya teman sama guru. Kalau guru, ini dengar baik-baik. A friend love you the way you are. But a mentor love you too much to let you stay the way. Terjemahkan coba, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Terjemahkan. Silakan. Apa? Oh iya, dia mengerti, cuman dia bisa silakan. Yang bisa kasih kata-kata yang lebih baik, siapa? Siapa yang tahu? Ada? Apa artinya? Teman itu suka kamu apa adanya, tapi kalau mentor itu dia tidak suka kamu kalau cuman kamu di situ aja. Mentor itu tidak suka kamu diam-diam gitu, gini ya makanya ya. Mentor itu malah dia marahin kita kalau kita malas, benar nggak? Karena dia tidak suka kita di situ aja. Mentor itu dia bisa marah kalau kita santai-santai. Kenapa? Dia tidak suka kalau kita posisinya di situ saja, benar atau betul? Kalau teman masih asik-asik aja. Kenapa? Karena dia suka kita kalau kita terus level sama-sama. Tapi kalau mentor itu tidak begitu, makanya pilih mentor yang betul-betul kalau perlu keras sama kita supaya apa kita tahu didikannya akan membuat kita itu naik terbang tinggi. Makanya miliki mentor. Nah kalau kamu punya mentor sekarang dan mentormu galak, bersyukur. Bersyukur kalau punya mentor seperti itu. Karena mentor mau, bahkan seorang mentor yang baik adalah mentor yang berharap orang-orang yang dia mentorin itu berada di atas dia suatu saat. Itu mentor asli, mentor sesungguhnya. Oke, tim permen silakan. Ya. Miliki mentor, sambil saya lanjut ya. Mentor selalu ingin yang terbaik. Ya, mentor selalu ingin kita menjadi lebih baik. Makanya milikilah mentor. Itu cara kita supaya kita kreativitasnya kita juga tinggi. Ya. Yang ketiga, harus berkolaborasi, bersinergi. Tadi pagi kita sudah belajar apa itu kolaborasi dan sinergi. Gitu ya, kita punya karunia yang berbeda-beda dengan cara berpikir yang berbeda-beda. Itu sudah pasti dan sudah pasti tidak bisa kita hilangkan perbedaan itu. Tetapi dengan perbedaan itu Tuhan mau kita berkolaborasi. 1 Korintus 3 ayat 6 berkata begini, aku menanam, Apolos menyiram, kolaborasi. Tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Tetapi ingat baik-baik, sinergi dan kolaborasi bisa nggak kita sendirian atau di kuburan? Tidak bisa. Untuk kita sinergi dan kolaborasi harus ada orang lain. Entah itu orang yang lebih pintar atau orang yang posisinya kurang lebih pintar daripada kita. Kita butuh semuanya. Supaya apa? Bisa berkolaborasi dan bersinergi. Dengan kita melakukan itu, maka saya mau kasih tahu, yang ada adalah super team. Superman is dead. Yang lahir adalah super team. Bayangkan kalau kita semua kumpul dalam suatu ground dan orang-orangnya kreatif. Kreativitasnya akan saling melengkapi. Ya. Contoh misalkan di grup Tamborin, kita bikin gerakannya di kakinya bisa sentuh kepala. Misalkan, ini ide kakinya bisa sentuh kepala, kan bisa gitu loh. Terus habis itu ada lagi idenya Virgi, Yudi sambil dia sentuh kepalanya, lalu kemudian tangannya juga naik ke atas dengan gaya begini, tambah lagi, kepalanya juga, jangan cuma sentuh. Kalau bisa sambil ke kiri atau ke kanan, wah itu kan habis itu patah-patah, gitu bisa. Karena berkolaborasi untuk menciptakan sebuah kreativitas. Makanya kita percaya besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Dan yang lebih penting lagi, ini lebih penting. Bukan hanya kita berkolaborasi sama kita, tetapi lebih daripada itu.
Tuhan pun mau berkolaborasi bersama dengan kita. Halo? Tuhan itu mau berkolaborasi bersama dengan kita. Kira-kira menurut kita semua di tempat ini nih, Tuhan bisa nggak memilih batu untuk berkolaborasi dengan dia? Bisa. Memilih meteor untuk berkolaborasi menghancurkan bumi dan itu kan keren banget ceritanya ya. Tapi kenapa dia memilih kita? Ya. Kenapa? Nanti kalau ketemu sama Tuhan tanya ya. Tetapi satu hal yang saya mau tahu, kita tidak perlu tahu apa sebabnya, tetapi buat saya, kalau Tuhan mau bekerja sama dengan saya itu sebuah kehormatan. Betul apa betul? Iya, Tuhan gak pilih makhluk yang lain. Dia tidak pilih alien, dia tidak pilih batu, dia tidak pilih apa saja. Dia pilih kita semua yang di tempat ini untuk berkolaborasi bersama-sama dengan dia, menuai buat jiwa-jiwa, itu kehormatan. Kalau ada dari kita yang menganggap itu hanya sekedar biasa saja, coba cek-cek lagi diri kita. Mungkin Roh Kudus belum menjamah, mungkin Roh Kudus kurang nyanyinya kali ya. Ditambah lagi nyanyinya. Gitu. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan mau berkolaborasi bersama dengan kita. Siapa yang tahu cara Tuhan memilih Maria? Tidak ada yang tahu. Tetapi waktu Maria dipilih untuk melahirkan bayi Yesus, dia ngomong apa Maria? Jadilah padaku sesuai dengan kehendakmu. Nah itu orang yang berkolaborasi, contohnya begitu. Orang yang berkolaborasi, dia rela dan mau egonya itu di-cut. Karena tanpa ada namanya ego kita yang kita cut, yang kita potong, tidak mungkin ada tercipta kolaborasi. Contoh, tamborin lagi. Jangan Miri. Kalau seandainya ya kan, Cynthia maunya gayanya tangan ke atas. Ya kan? Virgi maunya tangan ke bawah. Yang satu maunya dua-duanya ke atas, yang satu maunya dua-dua ke bawah. Enggak ada yang memotong egonya. Apa yang terjadi? Anarki. Tidak terjadi kolaborasi. Makanya dalam kita berkolaborasi kadang kita harus korbankan ego kita. Betul apa betul? Tapi disitulah engkau belajar bersabar. Apalagi panitia gitu ya, kalau kayak begini sudah capek, sudah apa, sudah ini, datang lagi, gitu kan. Tapi itulah, di situ kita sedang dibentuk. Yang setuju katakan amin. Ya, makanya kalau ada event-event seperti ini terlibat supaya apa ego kita tahu ego kita itu sampai di mana. Kita bisa berkolaborasi dengan orang lain, gitu. Yang keempat, jangan takut dengan yang namanya kompetisi. Ya. Karena dengan adanya kompetisi, maka kita akan terus ditantang untuk menaikkan nilai diri kita. Ya. Dengan adanya kompetisi, kita terpacu untuk mengejar ketertinggalan. Tapi saya garis bawahi, kompetisinya adalah kompetisi yang sehat. Yang kemudian bukan menjelekkan lawan, tetapi memperbaiki diri sendiri. Ini yang penting buat kita. Ya. Contoh misalkan, bukan tamborin. Ya. Contoh misalkan pemain musik. Pemain musiknya di sana ada seksonya. Gitu kan? Seksofon. Isiannya bagus. Kita di sini tertantang. Oke, kalau begitu jangan miss sekso kita, kasih ada playbacknya saja. Kan playback bisa ngisi segala macam. Nambah. Itu namanya kita mencoba memperbaiki diri. Makanya pernah dengar adanya cemburu kudus? Ya. Bukan cemburu pacaran loh ya. Cemburu kudus itu begini, dia punya apa, gue pengen punya kayak gitu deh. Supaya saya bisa berikan yang terbaik. Ada orang main lebih jago daripada dia, main bass atau main apa, lebih jago dari dia, gue pengen juga kayak dia. Itu cemburu kudus namanya. Lalu kemudian dia melatih dirinya. Itu istilah aja cemburu kudus ya. Gitu. Iya, serius seperti itu. Pernah enggak kita berpikir seperti itu? Gitu ya. Kompetisi menjadikan suatu sehat. Coba begini ya. Kalau seandainya hanya ada satu warung makan, misalkan kita nih hidup di dalam beberapa kilometer hanya ada satu warung makan. Hanya ada saja itu pilihannya. Pasti pelayanannya akan jelek. Kenapa? Dia tidak punya saingan. Tapi begitu warung makan kedua buka, warung makan kedua lebih bervariasi. Warung makan pertama, harusnya kalau dia kompetisinya sehat, dia akan juga berinovasi. Betul enggak? Kompetisi itu melahirkan selalu inovasi. Makanya nanti siapa yang diuntungkan? Konsumennya. Sama dengan gereja. Gereja itu tanda kutip, bukan kompetisi dalam arti yang negatif.
Tetapi kompetisi dalam arti memberikan yang terbaik untuk pelayanan untuk Tuhan melalui jemaatnya. Makanya kita bersyukur kan, teman-teman kita GMS buka, kita bisa nyontek-nyontek sikit. Kan begitu, nyontek-nyontek sikit nggak apa-apa. Oh, ternyata asernya di sana itu keren. Oh, ternyata di sana itu ada pemerhati. Yang kalau temannya sudah datang duluan, ada yang ngajakin ngobrol. Kita belum ada seperti itu di tempat kita. Ya moga-moga setelah ini Kiro sudah mulai berpikir, oh iya dia disindir maka ini. Kalau merasa kan begitu. Iya kan? Iya, kalau di sana itu ditemenin ngobrol, ternyata itu temenin ngobrol, terus di setiap kursi ternyata ada yang bagian-bagian itu. Gitu. Ada yang di setiap sudut itu satu orang ngasih. Jadi kalau orang yang baru pertama kali datang, dia yang ngajakin ngobrol. Ada yang seperti itu. Nah, dengan adanya teman-teman kita yang seperti itu, kita juga terpacu untuk melakukan inovasi. Ya, mungkin suatu saat kita bikin lebih inovasi. Mungkin kita pakai kamera yang orang kalau jalan di lorong, jemaat yang baru silakan lambaikan tangan. Ya, sosok lambaikan tangan gini ya kan. Kita rekam gitu kan. Lalu kita foto, kita screen capture. Begitu kita umumkan selamat datang kepada jemaat yang baru gitu kan. Atau kalau enggak datanya langsung dikirim ke asar-asar. Jadi asar-asar waktu ngebagiin form selamat datang dia sudah tahu mukanya. Oh ini yang baru datang ini. Baru datang toh. Nah, dia kan heran, kok tahu saya baru datang. Ya kan? Tapi ada juga asar baru datang atau tidak, saya sudah 4 kali. Kasihan deh. Nggak apa-apa. Tapi itu karena kita punya tanda kutip ya, saingan. Melahirkan yang namanya inovasi. Itu. Ini kompetisi tanda kutip yang sehat, walaupun dalam konteks gereja kita bergereja satu tubuh Kristus tidak ada yang namanya kompetisi, semuanya saling mengisi. Tetapi ujung-ujungnya adalah kita harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada Tuhan melalui jemaat Tuhan. Ya, coba kita berpikir deh, seandainya di kota kita hanya ada satu GBU Kumene, saya yakin kita malas-malasan. Orang datang, ya udah silakan duduk. Kenapa? Nggak ada lagi saingan. Tapi begitu ada saingan, kita akan berpikir gimana kita bisa berikan yang terbaik. Yang ngerti katakan amin. Sekali lagi, kalau kita lakukan itu yang untung bukan kita, tetapi jiwa-jiwa karena mendapatkan pelayanan yang terbaik. Nama Tuhan dimuliakan. Itu ya. Makanya saya terus tantang, ayo koordinator ibadah, semua pelayan Tuhan, cari inovasi-inovasi yang terbaru, kreativitas yang terbaru. Ya. Enggak perlu orang lihat kita gereja kecil, siapa tahu inovasi kita ternyata mereka copy paste, siapa yang tahu? Kan begitu. Tapi kalau kita terus tenang-tenang aja, diam-diam aja, enggak pernah mau berinovasi, nggak pernah mau berkreativitas, jangan tunggu saya kasih tahu. Ini begini, jangan. Lihatlah, buka mata lebar-lebar. Kreativitas itu ada dimanapun. Kita kemarin sudah ngomong, inspirasi ada dimanapun, ya kan? Kemarin saya kasih contoh, hujan aja bisa jadi lagu, ya kan? Apalagi cuman putusmu, salah. Oke, berikutnya, ya, kita perlu untuk mengajar orang lain. 1 Tesalonika bukan ya. 1 Tesalonika 5 ayat 11 berkata begini, karena itu nasihatilah seorang akan yang lain dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, mengajar orang lain itu membangun orang lain. Mengajar orang lain itu juga menasehati orang lain. Tuhan tidak mau keahlian yang sudah kita miliki kita simpan untuk diri sendiri. Yang mengerti katakan amin. Tuhan mau keahlian yang sudah kita berikan itu kita juga kasih ke yang lain. Karena ada firman Tuhan bilang begini, saat kita memberi kita sendiri sedang diberi. Sehingga kita akan terus berkembang dan terus terasa. Bukankah saat kita mengajar seseorang kita akhirnya semakin jago akan hal tersebut, benar gak? Iya kan? Kita ngajarin orang sesuatu, misalkan dulu sinkos tangan apa, dia ngajarin orang, ini begini loh sinkos tangan, pada saat dia ngajari, dia ngulang untuk dirinya sendiri, dan dia ngulang untuk orang lain. Kalau misalkan berarti gini, kenaikannya eksponensial itu lebih yang ngajar lebih naik lagi, ini juga sama-sama naik. Gitu loh. Makanya kita perlu ngajar, karena begini, mengajar adalah bentuk lain daripada mengasihi. Karena mengajar itu memberi ilmu, dan memberi itu adalah act of giving atau sebuah tindakan yang memberi adalah melayani. Gitu. Makanya mengajar adalah salah satu bentuk dari memberi. Mengajar kepada orang lain bukan hanya mendatangkan berkat, tetapi juga membuat semangat kita tidak padam. Coba tanya deh, ya,
Makanya dengar baik-baik, ini yang tamborin nih, kalau sedang dilatih, tamborin lagi gitu ya. Multimedia deh, kalau misalkan multimedia apalagi HG kan suka bikin itu, pelatihan untuk ini. Jadi yang melatih harus, yang sudah dilatih harus melatih lagi, betul atau tidak Resti? Mana Resti? Oh iya, enggak kok enggak, oke. Benar kan? Dulu dia dilatih sama Hakia, terus dia disuruh melatih orang lagi yang selanjutnya. Nah dengan dia melatih orang lagi, ternyata dia menjadi semakin ahli. Gitu ya. Dan itu akan terus kita lakukan di dalam gereja kita. Kita akan terus seperti itu. Itu pola regenerasi yang paling benar. Karena dengan kita mengajar orang lain kita jadi semakin ahli. Gitu ya. Nah, dengan kita semakin ahli dan semakin apa, itu membuat kreativitas kita juga semakin tajam. Berikutnya yang keenam. Ya, yang keenam. Tahukah kita bahwa kita itu mirip dengan Tuhan dalam tanda kutip atributnya, karena kita diberikan juga kreativitas. Ingat saya sebutkan kemarin waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kreativitas kita tidak diambil, hanya standarnya kemudian menurun gitu ya. Jadi kita tidak mengikuti standar Tuhan lagi. Nah, we are most like God when we are creative. Kalau kita kreatif, kita itu semakin mirip dengan Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan, karena gambarnya ada dalam diri kita. Nah, bagaimana implementasinya dalam kehidupan kita? Ingat, tubuh kita adalah bait Allah, yang setuju katakan amin. Tempat roh Allah diam diri kita. Makanya izinkan dan mintalah kepada Roh Kudus menolong kita untuk mendapatkan ide kreatif dalam semua aspek kehidupan kita. Undang Roh Kudus untuk bekerja, mendorong, sehingga kita menemukan antusias dalam kehidupan. Sehingga kita tidak menyerah, kita butuh selalu Roh Kudus. Ya. Kapan Roh Kudus itu ada? Kejadian 2 ayat 7. Apa? Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan mengembuskan nafas hidup. Nafas hidup itulah Roh Kudus. Roh yang menciptakan. Gitu ya. Makanya dikatakan begini, Roh Kudus itu nanti yang akan terus memperbaiki dan memberikan inspirasi kepada kita. Menyempurnakan apa yang kita lakukan. Karena saya yakin Roh Kudus yang ada dalam diri kita semua saat ini, pagi hari ini, akan memampukan kita mengerjakan sesuatu bahkan yang lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Saya sudah cerita tadi malam toh, kita tidak pernah ada kepikiran bahwa nanti di bulan 5 dan bulan 6 kita akan menggelar acara KKR konser 2 kali loh setahun. Kita itu bukan gereja besar yang kalau misalkan ngumpulkan kayak Natalan itu tahu enggak, di Natalan kita kemarin kita kumpulkan 1.200 orang. Itu dananya butuh berapa lama dikumpul? 6 bulan. Padahal itu dananya cuma 100 juta, tapi karena kita gereja yang kecil, kita butuh 6 bulan untuk mengumpulkan itu. Nah, saya tidak pernah kepikiran kita akan mengadakan mirip yang sama dalam jangka waktu 1 bulan. Iya kan? Acara ini menelan dana berapa ke Salgus? Mana Salgus? Menelan dana berapa? 50-an juta. Kumpulnya berapa bulan? 2 bulan. 2 bulan dikumpul. Ya, habis itu nggak pakai ngumpul-ngumpul lagi, ternyata Tuhan bisa kasih kita cara yang kreatif. Itu. Pernah berpikir seperti itu nggak sih kita sih? Ya mungkin karena saya di level situ kan, jadi bukan di level, maksudnya saya karena pemimpin, jadi saya memikirnya sampai ke situ. Gitu ya. Ini 2 acara ini itu nilainya tuh di atas 100 juta semua. Yang kalau kita harus melakukan itu ngumpulnya 6 bulan. Artinya sebenarnya Tuhan lakukan percepatan di gereja kita itu 1 tahun lebih. Anggaplah kalau 2 kali kegiatan 6 bulan, berarti sudah 1 tahun harusnya. Gitu ya. Ya walaupun kita itulah gunanya berkolaborasi tadi. Gitu. Dan itu kenapa? Karena Tuhan melihat kita itu orang-orang yang kreatif, yang setuju katakan amin. Tepuk tangan dulu buat diri kita masing-masing. Ya. Dan tahu nggak? Itu saya enggak pernah kepikiran. Kita pun mungkin teman-teman ini Vero pun enggak pernah kepikiran. Maminya Dev juga enggak kepikiran. Kepikiran kita apa? Habis retret, kita istirahat dulu, jangan cari-cari duit lagi ya kan. Tenang-tenang dulu, nanti bulan Juni gas lagi buat Natal. Kan begitu toh? Pikirnya cuma kita begitu. Ternyata Tuhan mau kita mengerjakan lebih banyak daripada yang kita pikirkan. Karena Dia tahu kita mampu. Dia tahu kita sanggup kok. Betul enggak? Ya. Makanya saya mau kasih tahu, terus terhubung sama Tuhan dan jangan sekali-sekali kita lepas koneksi dari Tuhan. Tapi begini,
Kalau kita sudah minta sama Tuhan, contoh kita minta jiwa-jiwa, Tuhan kami minta jiwa-jiwa. Nah di dalam doamu itu harus ada action. Karena Tuhan akan lakukan bagiannya. Ini bukan masalah keselamatan ya. Kalau keselamatan gak ada bagian kita di dalamnya kita kerjakan. Itu pure iman. Tapi kalau masalah yang lain, doa dan lain pemulihan dan lain sebagainya, itu kita butuh dilakukan bagian kita. Yang ngerti katakan amin. Pada saat kita berdoa minta Tuhan percayakan aku dengan jiwa-jiwa. Terus apa yang sudah kita lakukan untuk jiwa-jiwa? Halo? Kalau kita bicara Tuhan kasih saya jiwa-jiwa, tetapi pelayanan kita terhadap jiwa-jiwa yang datang masih gitu-gitu aja, berarti berdoa kita adalah doa yang munafik. Ya, kita minta Tuhan jiwa-jiwa dong, tapi kalau kita nyambut tamu kayak orang gak semangat. Ya. Makanya saya jujur ya, saya senang dengan gereja kita, saya tidak pernah larang pemain musik kita mau berekspresi di depan. Gitu ya, terutama di Gold Sisi gitu. Wah, berekspresi lah, seperti apapun gitu ya. Karena orang bilang mencuri kemuliaan Tuhan, enggak lah, enggak ada yang tahu motivasi orang itu apa. Yang kita tahu kita berikan yang terbaik sama Tuhan, bentuknya apapun itu juga. Gitu loh. Nah kita mau itu jadi nafas kita, yang setuju katakan amin. Ya. Kalau kita sudah berani meminta, berarti secara natural kita harus berpikir apa yang menjadi bagian kita. Ya, kalau kita harus ekstra, kalau misalkan gini, kalau suatu saat nih Kiro betul-betul melaksanakan yang tadi, pasang kamera, terus ada orang dada-dada, lihat ini orang baru nih. Apabila Anda baru pertama kali datang, silakan lambaikan tangan ke kamera. Siapa tahu ada orang betul-betul lambaikan tangan ke kamera kan? Iya. Kita kasih di situ sensor gerak gitu kan. Jadi kalau dia begini foto otomatis, boleh enggak? Boleh. Kenapa enggak? Ya, habis itu datanya dikirimin ke Aser. Siapa tahu itu betul-betul dilakukan. Nah, itu artinya berdoa tapi punya action. Ya. Dan perhatikan begini. Kalau sama Roh Kudus melangkah dulu baru Roh Kudus kasih tahu. Ya, jangan pikir-pikir yang terlalu lama. Kalau sudah toh idenya begini, lakukan. Kerjakan dulu. Gitu ya. Nah kalau kita hidup semua dipenuhi oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, kalau kita semua ini dipimpin oleh Roh Kudus, Gold Sisi, GBO Kumen itu jadi gudangnya kreativitas. Serius. Saya tidak tahu kreativitas apa yang bisa dimunculkan oleh parking ministry. Ya kan? Tapi bisa saja misalkan, apalagi yang perlu ditingkatkan, misalkan kalau ada orang datang menyambut dengan senyum, selamat datang gitu ya. Kalau perlu disiapkan sisir-sisirnya Pak, siapa tahu mau. Iya kan? Ya kan? Helmnya Pak mungkin mau saya simpankan di dalam, boleh ditawari begitu. Kita belum coba kan? Karena banyak pencuri helm, Pak, luka helm. Siapa yang helmnya sudah hilang di parkiran kita? Angkat tangan. Ada yang pernah hilang? Rival, Holly. Siapa lagi? Iya kan? Nah, Dian juga pernah hilang. Gimana coba kalau misalkan parking ministry setelah orang ini helmnya mau disimpan di dalam atau di luar? Ditawarin saja, kenapa kita tidak tingkatkan seperti itu, kreativitas namanya, benar nggak? Kalau kita penuh dengan Roh Kudus. Kepenuhan kita dengan Roh Kudus itu hasilnya adalah buah roh. Ya, yang Tuhan tuntut adalah buah roh. Kalau karunia kan belum tentu dikasih, namanya karunia, boleh dikasih, boleh enggak. Kepenuhan belum tentu dikasih kalau memang enggak dikasih. Atau bentuknya bisa lain, enggak harus berbahasa roh, enggak harus yang lain. Gitu. Tapi saya yakin dan percaya kalau Roh Kudus kita terkoneksi sama Roh Kudus dan hidup kita dipimpin Roh Kudus, maka ide-ide baru akan muncul. Ya, makanya dengar baik-baik ini koordinator. Kelihatan ini yang koordinator yang begitu terus pelayanannya nggak ada ini. Mungkin kau butuh sehari itu sekali 1 jam penyembahan lah. Supaya hati kita semua itu mulai dibakar lagi oleh Roh Kudus. Gitu ya. Nah, yang membuat seseorang enggan untuk melangkah dan berkreasi ya adalah rasa takut dan malu. Karena begini, kreasi itu kan sesuatu yang baru ya. Kalau sesuatu baru yang dicoba, kalau gagal biasanya kita takut. Benar gak sih? Kalau bukan hanya takut, malu kadang-kadang. Gitu ya. Tapi saya mau kasih tahu di tempat ini, kalau engkau berada di dalam gereja kita, lakukanlah kreativitasmu sebaik mungkin. Gak usah takut, gak usah malu. Gitu ya.
Kalau misalkan perlu pertimbangan, boleh datang ke saya ngadep. Kak, boleh enggak kita bikin seperti ini? Boleh enggak kita seperti ini? Ya sudah, kalau memang komitmenmu seperti itu, pikirkan baik-baik, lakukan, saya akan dukung. Gitu ya. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7 dikatakan begini. Karena ketika Roh Allah memimpin hidup kita, kita tidak perlu takut dan malu. Sebaliknya, Roh itu menambah kemampuan kita untuk hidup dengan kuasa, penuh kasih dan penguasaan diri. Berapa banyak dari kita yang takut berkreasi karena takut pendapat orang lain? Angkat tangan. Iya, serius. Ya, berapa banyak dari kita yang takut karena pendapat orang lain? Padahal saya mau kasih tahu pagi hari ini, pendapat orang lain tidak perlu menentukan identitasmu. Karena identitasmu ditentukan oleh apa yang sudah Tuhan lakukan di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Jangan sampai pendapat orang lain malah membatasi kreativitas kita. Gitu ya. Karena kenapa? Apa statusmu di dalam Tuhan? Galatia 4 ayat 6. Apa? Status kita? Identitas kita apa? Anak. Makanya jangan malu. Ya. Kalau engkau anak dan rohnya ada dalam dirimu, maka engkau enggak perlu malu dengan pendapat orang. Identitasmu tidak ditentukan oleh kegagalanmu. Ya, identitasmu tidak perlu ditentukan oleh kegagalanmu, rasa malumu, perkataan orang lain. Saya mau coba tanya sama kita. Berapa banyak dari kita yang takut berkreasi karena takut kehilangan kenyamanan? Nah, saya mau beritahu tidak ada kreativitas di dalam zona nyaman. Berapa banyak dari kita yang takut berkreasi karena merasa sumber daya yang kita miliki terbatas. Saya mau beritahu pagi hari ini, mulailah dengan apa yang ada. Memang kecil, tapi kalau kita setia, maka sesuatu yang besar dari yang kita pikirkan Tuhan berikan. Berapa banyak dari kita takut berkreasi karena takut hasilnya tidak sebaik yang kita bayangkan, betul tidak? Ya, saya mau beritahu, kesalahan itu untuk dievaluasi. Masa lalu dievaluasi, masa depan proyeksi. Karena salah itu wajar. Tapi kalau kita tidak pernah mencoba, maka kita tidak akan pernah tahu itu berhasil atau tidak. Jangan salah loh, waktu kita mulai Goal Sisi ini, saya juga banyak gagal. Ya, tim permen sudah boleh jalan kembali? Gitu ya. Jangan salah loh, saya juga banyak gagal. Siapa yang di sini pernah ingat bahwa GBO Kumene pernah membuat turnamen Mobile Legend? Putra, siapa lagi? Kita pernah bikin turnamen Mobile Legend, rival. Siapa lagi yang tahu? Kita pernah, Cynthia, siapa lagi deh? Kita pernah bikin turnamen Mobile Legend dan itu tidak berhasil. It's not working at all. Dana yang dikeluarkan lumayan karena sampai 10 jutaan lebih lah, kurang lebih. Ya. Waktu itu kita berharap begini, setelah turnamen Mobile Legend akan ada kebangkitan, maksudnya ada KKR, kita bikin KKR, kita undang Pak Albert Lintang. Tahu berapa yang datang di KKR-nya Pak Albert Lintang? 30 orang. KKR 30 orang yang datang. Tapi apakah kita menyerah? Enggak. Waktu Pak Albert Lintang itu, dia tanya, silakan nanti tanya Pak Albert Lintang ya, waktu dia datang di KKR kita yang habis Mobile Legend itu, dia naik ke atas kan sedikit banget tuh. Ya kan? Sewaktu dia turun ke bawah, dia pengen cepat pulang, saya cuma bilang, tahun depan ruangan itu saya akan penuhi dengan anak muda. Saya janji sama dia begitu. Dan itu terjadi loh. Kenapa? Karena saya tahu, ini tidak sampai di sini, saya mau coba lagi, saya tidak mau gagal di sini. Gitu ya. Dan Roh Kudus akhirnya bukakan satu demi satu caranya. Bukan karena saya pintar, enggak. Roh Kudus bukakan satu-satu caranya. Gitu. Ya, itu karena kegagalan. Jadi dari kegagalan biasanya orang lebih banyak belajar. Makanya kalau Tuhan izinkan kegagalan terjadi dalam hidupmu, berarti Tuhan mau engkau belajar. Makanya jangan pernah berhenti belajar. Terus belajar. Gitu ya. Nah, bagaimana cara Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Ya, ini berikutnya. Vero sama tim pujian penyembahan siap-siap. Roh Kudus akan selalu, yang pertama, bagaimana cara Roh Kudus bekerja dalam hidup kita? Roh Kudus akan memampukan kita, itu yang pertama. Bagaimana caranya Roh Kudus? Perhatikan Roma 8 ayat 26. Demikianlah Roh menolong kita dalam apa?
Kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan, tetapi Roh sendiri yang bersyafaat demi kita dengan keluhan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Saya mau kita lihat yang ini nih. Ya, Roh menolong kita dalam kelemahan kita. Ya. Gini ya, siapa yang sering kali di ruangan ini yang merasa tidak mampu? Ada yang selalu merasa tidak mampu? Jujur saja, tidak apa-apa kok. Tidak apa-apa kok. Tidak mampu begini, itu wajar karena engkau manusia. Seringkali saat kita mau berkreasi, mau melakukan sesuatu, melakukan inovasi, kelemahan kita itu mulai mengintimidasi. Kamu tidak bisa ngomong, bagaimana kamu mau menjadi pendoa syafaat? Halo? Siap-siap ya, yang leader-leader ini doa syafaat. Ya kan, diintimidasi, kau tidak bisa doa syafaat. Apa toh jika kau mau ke doa syafaat baru keluargamu broken home? Ada yang sering diintimidasi begitu? Apa toh jika pelayanan menari-nari di atas tapi keluargamu broken home? Ada yang sering begitu, itu kelemahan kita sedang diincar. Ya. Itu kelemahan kita. Tapi tahu enggak, ada janji Tuhan. Kalau kelemahanmu mulai mengintimidasi, ingat bahwa Roh Kudus akan yang memampukan dan menguatkan kita. Bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan kerajaan Allah. Halo? Ya. Dengarkan baik-baik, ini yang paling bagus. Kenapa paling bagus? Karena saya sendiri yang bikin. Enggak ya. Kelemahan dan ketidakmampuan kita adalah tempat yang paling subur bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita. Yang ngerti katakan amin. Pertanyaan saya, kita mau ngakui enggak kelemahan kita di hadapan Tuhan? Dan kita mau enggak persilahkan Roh Kudus itu bekerja? Di titik lemah kita, di titik kita enggak mampu, Roh Kudus itu tempat bekerjanya paling bagus di situ. Supaya waktu kita mampu melakukannya, kita berhasil melakukannya, kita bilang Roh Kudus yang memampukan. Halo? Makanya pagi hari ini coba pikirkan kembali. Semakin besar tantangan yang kita hadapi dan kita semakin sadar kelemahan kita, maka percayalah Roh Kudus yang Tuhan sudah taruh dalam hatimu semua akan memampukan. Karena Roh Kudus itu adalah kuasa, dunamos yang Tuhan siapkan untuk kita. Yang setuju katakan amin. Makanya jangan takut sama kelemahan, jangan takut sama kekurangan. Baik itu kekurangan yang lahirnya dari dalam dirimu, misalkan kamu punya cacat fisik. Mungkin kau punya juga kelemahan, kekurangan yang lain yang sumbernya dari luar. Contoh misalkan orang tua. Contoh misalnya kehidupanmu yang mungkin sering orang bilang kehidupan yang tanda kutip bukan baik-baik saja. Mungkin itu kelemahan-kelemahan kita, kekurangan kita. Tidak ada orang yang pernah lahir bisa memilih dari keluarga yang mana, tetapi Tuhan yang pilihkan kita untuk berada di situ. Nah, saya tidak mau kita semua di tempat ini sebagai generasi yang kreatif, kita terus memikirkan apa yang terjadi dengan keluarga, dengan kekurangan kita, karena itu sudah kekurangan, udah nggak bisa diapa-apain. Ya, nggak bisa diapa-apain, mau dirubah seperti apa. Tapi kalau kita mau kasih ke tangan Roh Kudus, kelemahan itu bisa jadi kekuatan. Dan di tempat itulah Roh Kudus akan bekerja lebih dahsyat dalam kehidupan kita. Karena itu tadi saya bilang, yang bagian kedua, Roh Kudus memampukan kita untuk hidup dengan kasih. Ingat, tujuan dari kreativitas yang melahirkan inovasi adalah untuk membantu orang lain sehingga lebih mudah. Kreativitas yang lahir dari Roh Kudus tujuannya adalah untuk menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, yang mengerti katakan amin. Kreativitas akan menemukan tujuannya jika kita menggunakannya untuk melayani orang lain. Makanya gak salah kalau Yesus ngomong begini. Apa perintah yang lama dulu? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan hatimu. Lalu perintah yang baru apa? Kasihilah. Salah, perintah yang baru apa? Layanilah seorang akan yang lain. Hukum yang terutama memang itu dulu. Tapi Yesus pernah ngomong, darah perjanjiannya sudah dicurahkan. Dan dengan ini aku memberikan perintah baru kepada kita semua. Apa itu? Layanilah seorang akan yang lain. Itu artinya kita punya inovasi, kita punya kreativitas dipakai untuk melayani orang sekitar kita. Coba lihat samping kiri kanan yang bilang, saya siap melayani kamu bro. Saya siap melayani kamu sis. Ya.
Tahu, melayani orang lain itu adalah bagian dari yang namanya kasih. Dan kasih itu datangnya yang ilahi itu dari Roh Kudus, yang ngerti katakan amin. Ya. Kasih tidak mementingkan diri sendiri. Kasih adalah buah roh yang lahir dari hubungan kita dengan Roh Kudus. Kreativitas harus menjadi solusi bagi dunia. Saat kreativitas menjadi solusi bagi dunia, maka hidupmu punya terang, maka hidupmu punya dampak. Maka visi Tuhan yang Tuhan kasih ke gereja kita terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ingat saya sudah kasih tahu kemarin, terang itu berbicara tentang perbuatanmu yang memuliakan Bapa di sorga. Ada obornya di sana, ada terangnya, ada apinya. Ada firman Tuhan di sana. Ada minyaknya, apa itu? Roh Kudus. Ya. Yang ketiga, ini yang penting juga. Roh Kudus menghasilkan kedisiplinan. Dalam 2 Timotius 1 ayat 7, RKJNT itu Revis King James New Translation. For God has not given us the spirit of fear. Tuhan tidak memberikan kita roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kuasa, kasih, dan kedisiplinan terhadap diri sendiri. Makanya jangan salah, banyak orang bilang ayat ini tuh bicara kalau ibadah harus disiplin, jadi harus tenang-tenang. Enggak. Itu berbicara tentang bagaimana hidup kita itu yang disiplin. Disiplin bangun pagi, disiplin mandi. Siapa yang mandinya di sini baru 1 kali saja selama dari kemarin? Sini cepat aku saya doakan sama Roh Kudus biar kau mandi 2 kali habis ini. Ya. Halo? Ya. Ingat, Roh Kudus yang ada dalam diri membuat hidupmu menjadi teratur. Jadi kalau hidupmu belum teratur sampai detik ini, dengar baik. Kalau hidupmu belum teratur sampai detik ini, coba cari tahu siapa yang kontrol dirimu. Dipimpin oleh rohkah atau dipimpin oleh engkau sendiri dengan kedaginganmu. Kalau hidupmu belum disiplin sampai saat ini. Coba tanya kembali, tilik kembali dalam hatimu. Padahal Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup disiplin. Roh Kudus akan memampukan kita untuk hidup dengan disiplin. Karena kreativitas perlu bekerja sama dengan disiplin untuk menjadi keahlian. Kita belajar kemarin ya, potensi ada, tetapi dia butuh waktu dan proses untuk dia menjadi ahli. Dan saat engkau menjadi ahli, engkau gak akan dipakai orang di rumah biasa, tetapi di tempat raja-raja. Kalau orang yang punya keahlian, dia akan dicari, bukan dia yang mencari. Ya, tapi ingat, dimulai dengan apa? Roh Kudus yang bekerja sama dengan kedisiplinan. Menjadikan potensi yang kita punya untuk berinovasi dan berkreativitas menjadi keahlian. Kalau mungkin kau tanya hidupmu sekarang, kenapa hidupku belum sampai sekarang disiplin? Tanya siapa yang menguasai dirimu. Firman Tuhan dan Roh Kudus kah atau kedaginganmu? Halo? Ya. Roh Kudus adalah roh yang disiplin. Dan Tuhan adalah seniman agung yang punya kepribadian penuh dengan yang namanya kedisiplinan. Tahu enggak? Kreativitas 10% terdiri dari 10% inspirasi dan apa itu perspiration? Bukan. Ya. Mulai dari perencanaan, implementasi, penajaman, evaluasi itu namanya perspiration. Dan itu butuh disiplin. Kalau kau punya inspirasi, punya potensi tapi gak pernah disiplin, tidak akan pernah bisa sampai 100%, bahkan 50% pun gak nyampe. Karena cuma sampai 10%. Ya. Kreativitas yang tidak pernah jadi tindakan. Ya, itu namanya tukang ngimpi. Mimpi memang murah. Ya, tapi kalau hanya sebatas mimpi tidak pernah diwujudkan, itu juga omong kosong. There is no proof of creativity without action. Kamu ngomong saya kreatif Kak, saya punya ideku banyak, tapi tidak pernah ditunjukkan dalam action atau tindakan, itu omong kosong namanya. Kau sedang berdusta pada dirimu sendiri. Dan itu hanya bisa ditunjukkan kalau kita punya yang namanya disiplin.
Karena disiplin akan menghasilkan yang namanya ahli. Halo? Coba tanya sama Pak Peter pulang ya. Berapa hari, dalam sehari dia berapa kali harus fingering, melatih tangannya. Supaya kalau neken C ya C, bukan neken C, yang ditekan yang hitam. Dekres. Gitu ya. Berapa banyak kita ngaku, Kak saya pengen belajar main gitar. Supaya seperti Kak Sandi yang kalau dia main gitar, dia bisa tahu chordnya. Dengar lagu saya sudah tahu chordnya. Kalau nggak pernah pegang gitar tiap hari dan dengar musik, dengar lagu nggak pernah dicoba, nggak akan bisa. Berapa banyak kita pengen ngomong, Kak saya pengen nari kayak Kak Cynthia. Ya. Tapi begitu diajakin training, tidak pernah datang. Padahal trainingnya pun sebulan belum ada 2 kali ya. Halo? Ya. Betul apa betul ini? Kita perlu disiplin sama diri kita sendiri. Ya. Roh Kudus hanya akan mengingatkan. Roh Kudus itu roh yang lembut. Roh yang hanya mengingatkan. Kamu bisa nggak memadamkan rohmu? Bisa. Kita itu bisa. Makanya ada perintah mengatakan jangan padamkan roh. Kita padamkan roh dengan apa? Dengan kita lebih nurut sama kedagingan kita. Gitu. Makanya saya rindu semua di tempat ini. Kita rindu di tempat ini. Ayo yuk. Kita mulai biarkan Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Izinkan Roh Kudus bekerja, mengingatkan. Dan kalau kita sudah diingatkan sama Roh Kudus, jangan keraskan hati. Ya. Yang membawa kita semua ada di tempat ini tuh bukan saya, bukan temanmu. Itu rencana Tuhan. Ya. Mungkin temanmu ya, Kak saya diajak sama pacarku Kak. Pacarmu itu dikasih tahu sama Roh Kudus. Ajak cowokmu. Ajak cewekmu. Ajak gebetanmu. Supaya apa? Dengarkan. Supaya kita malam hari ini, siang hari ini kita mulai berubah cara pandang kita. Kita mau berdiri. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau terhubung dengan Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan di tempat ini. Karena saya katakan tadi, hanya dengan engkau terkoneksi dengan Roh Kudus, maka hidupmu akan menghasilkan kedisiplinan. Akan menghasilkan kreativitas yang bisa mengubah jalannya sejarah. Mungkin kau gak mengubah sejarah. Mungkin kau gak merubah sejarah apa? Sejarah bangsa-bangsa, sejarah Sulawesi Selatan, sejarah Kota Makassar, tapi kau bisa rubah sejarah keluargamu. Halo? Mungkin kau bisa rubah sejarah keluargamu. Orang bilang keluargamu ini broken home dan lain sebagainya. Tapi kalau engkau mau dikuasai oleh Roh Kudus, engkau bisa rubah sejarah keluargamu. Bukan hanya sejarah keluargamu, sejarah keluarga besarmu, sejarah kecamatan, kelurahan, sampai dunia bisa kita rubah. Sampai sebagaimana kita izinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Tanyakan sebuah pujian. Amin Tuhan Yesus. Roh Kudus, mata air hatiku. Katakan Roh Yesus. Roh Yesus, Sahabat sejatiku. Sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, Damai sejahtera,
damai, sejahtera. Katakan panjang sabar dan lemah lembut. Panjang sabar dan lemah lembut. Murah hati, baik dan setia. Murah hati, baik dan setia. Kekang suci di dagingku tuh. Di dagingku. Katakan minta terus pimpin aku. Terus pimpin aku. Sama-sama katakan Holy Spirit, my best friend. My best friend. Katakan Holy Spirit, Roh Kudus. Holy Spirit. Amin. Holy Spirit, my best friend. Saat lagu ini dinyanyikan, ayo kita mulai terhubung sama Roh Kudus yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku. Sumber kasih, sukacita, Damai sejahtera. damai sejahtera. Amin. Panjang sabar dan lemah lembut. Murah hati, baik dan setia. Kekang suci di dagingku. Terus pimpin aku. Katakan my best friend, Holy Spirit. My best friend, Holy Spirit. And Holy Spirit, my best friend, My best friend. my best friend, Holy Spirit, Holy Spirit, my best friend. Mungkin dari kita sebagian ada yang bertanya, Kak, bagaimana sih kita mau terhubung dengan Roh Kudus? Bagaimana sih kita bisa tahu Roh Kudus itu ada dalam hati kita? Saya kasih simple tips. Mulai dengan menyanyi sungguh-sungguh lagu ini. Dan kau bisa praktekkan di rumah. Nanti kau akan merasa ada sebuah kekuatan yang mengalir dalam hatimu. Ada suatu suara yang lembut akan datang dalam hatimu. Dan itulah Roh Kudus. Mungkin kita tidak terbiasa dengan hal seperti ini. Tapi itulah yang sering orang lakukan. Lihat waktu Daud memainkan kecapi, dia memuji nama Tuhan. Roh Tuhan hadir di sana. Dan roh yang jahat yang ada pada Saul undur. Makanya saya katakan ada kuasa di dalam penyembahan kita saat kita menyembah Roh Kudus. Makanya dengar pagi hari ini, saat kita menyanyikan pujian ini, gak usah lihat tengok kanan kiri kita, fokus sama apa yang Roh Kudus mau lakukan dalam hidup kita. Kalau kita mau menjadi generasi yang dinamis, titik langkah awal kita adalah keep koneksinya dengan Roh Kudus. Jaga terus.
dan kau punya Roh Kudus dalam dirimu, dia akan melahirkan yang namanya kreativitas. Pagi hari ini, mungkin dari kita nggak tahu caranya. Ini simple triksnya, kita akan lakukan sama-sama. Kita akan menyanyi lagu ini, biar keyboard saja yang mengiringi di awal. Saya minta tolong buat teman-teman multimedia bisa menampilkan liriknya. Liriknya bagus sekali, karena ini memang mencerminkan Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Sudah bisa? Ya. Oke. Tanya sama-sama ya. 3, 2, 1. Roh Kudus, mata air hatiku. Roh Yesus, sahabat sejatiku, sumber kasih, sukacita, damai, sejahtera. Panjang sabar dan lemah lembut, murah hati, baik dan setia, kekal suci di batinku Mari angkat hatimu, angkat tanganmu. Katakan my best friend. Yes, amen. Katakan my best friend. Sekali lagi sama-sama. Katakan my best friend. My best friend, Yes. Holy Spirit, Holy Spirit, my best Sama-sama friend, my best friend, Sekali lagi biar sama-sama katakan.
kita sembah Tuhan. Mari sembah, mari angkat suaramu. Sahabat kami Tuhan. Bisa. Roh Kudus mengambillah. Roh Kudus. Mari kau belajar sembah Roh Kudus yang adalah pribadi ketiga dari Tritunggal. Angkat suaramu. Roh Kudus. Jangan takut mencobalah hal yang baru. Mari kau sembah Roh Kudus, sembah dia juga Tuhan. Dia juga hadir untuk menguatkan kita. Mari sembah Roh Kudus. Mari sembah Roh Kudus sahabat sejati kami. Roh Kudus, Roh Kudus yang jamah setiap hati kami di tempat ini. Haleluya. Mari kau belajar berhubung dengan Roh Kudus melalui pujianmu. Sahabat sejati kami. You're my best friend, Holy Spirit. Tuhan You're my Yesus, best friend, Holy sembah Kau Tuhan yang setia. Kudus, jamah setiap hati. Jamah setiap anak-anakmu. Sahabat sejati Tuhan, Kau setia. Haleluya, penuhilah, mengambillah. Mari angkat suaramu semuanya. Setiap hati kami merindukan kasihan Roh Kudus. Haleluya, Angkat suaramu. Jangan takut dalam menyembah Roh Kudus. Tuhan yang setia. Dia juga pribadi yang harus kita sembah. Roh Kudus Dia pribadi Tritunggal yang ada dalam kesatuan dengan Bapa. bersuara. Saat kita menyembah Roh Kudus di tempat ini, kita juga menyembah Yesus dan menyembah Bapa. Menjawab doaku Tuhan, Kau ada bagiku setiap waktu. Tak pernah Kau biarkan sendirian, selalu ada bersamaku Tuhan. Kau sahabatku, Angkat suaramu. Yesus, Yesus, Kau setia Tuhan, Kau setia bersamaku, memeluk hidupku. Terus sembah Roh Kudus terus. Yesus, Mari belajar sembah Roh Kudus. Jika saat engkau sedang terjebak di dalam jalan buntu, pintu-pintu tertutup, engkau bisa datang menyembah Roh Kudus. Dia akan bukakan pintu, dia akan kasih tahu kreativitasnya. Dia akan kasih kreatornya. Tuhan Yesus, segalanya, segalanya. Ku buka hati untuk ku buka hati menyembahmu Yesus. Penuhi kuasa Allah. Ku buka hati. Mari buka hatimu. Amin.
Kasih tepuk tangan buat Roh Kudus yang ada di tempat ini. Haleluya. Mari kita sembah Tuhan. Naikkan pujian ini, Roh Kudus kau hadir di sini. Hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Angkat suaramu, Jamah disembah. Tuhan Yesus, kami rindukan Engkau Tuhan. Coba kata-kata yang baru. Kami rindukan Engkau Roh Kudus. Coba kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Kami buka hati bagimu Tuhan. Hatimu biar Roh Kudus menjamah. Mengalirlah. Yes. Jamah kami Tuhan. Haleluya. Roh Kudus. Penuhilah hati kami. Jamah setiap kami. Hidup kami Tuhan Yesus Angkat suaramu, sembah Tuhan, sembah Dia. Anugerah Dia namanya. Kuasamu jamah kami Tuhan, kami rindukan lawatan-Mu Tuhan, kami rindukan Engkau ya Roh Kudus, penuhilah Yesus, haleluya, biar kuasa-Mu penuhi kami Tuhan, Penuhi setiap ini. amin, Penuhi setiap amin, relung amin, hati kami. amin. Saya yakin kita semua di tempat ini sudah terkoneksi dengan Roh Kudus. Engkau boleh ngomong sama Roh Kudus. Engkau boleh sampaikan keluh kesahmu sama Dia. Seperti saat engkau berbicara dengan seorang sahabat pribadi, engkau boleh ngomong dengan kata-katamu. Engkau
boleh ngomong dari hatimu. Kalau kau merasa hidup ini berat, it's okay, ngomong aja sama dia. Dia tahu, dia merasakannya bersama dengan kita. Kalau kau merasa kau butuh seorang teman cerita, inilah saatnya kau mau cerita sama Roh Kudus yang sudah hadir di tempat ini. Kau ngomong sama Tuhan. Kalau kau capek, engkau lelah dan kau menemukan jalan butuh ngomong, terus terang sama dia. Kalau kau merasa bosan dengan hidupmu karena begitu-begitu saja, ngomong sama dia. Saat ini dia hadir di tempat ini. Dia ada di dalam hatimu, sedang menjamahmu. Sampaikan semua keluh kesahmu di hadapan Tuhan. Sampaikan. Kau boleh ngomong apa saja seperti ngomong sama teman. Kalau hatimu tersakiti belakangan ini, kau boleh ngomong. Kalau kau sedang bahagia, kau boleh ngomong. Tapi apapun itu, ajak dia terus berinteraksi dalam hati kita. Itu bukan suara hatimu, itu suara Roh Kudus. Keraskan hatimu. Dia mau menjamah setiap kita. Tangannya selalu terbuka untuk kita ngomong apa adanya. Sambil angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, minta. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Di tempat orang
amin. Di tempat ini, amin, 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 amin. Roh Kudus, pulih, sungguh-sungguh rindukan Tuhan, mengalirlah, mengalirlah. Amin, amin. Amin, pulihkan setiap hati Tuhan. Amin, amin. Amin, amin. Amin, 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 amin. Siapa Tuhan? Mari satu kali lagi kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Tuhan, Tuhan yang hidup, Engkau Tuhan yang hidup bagi kami Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Yesus, 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 Yesus. Haleluya. Haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuhi dengan Roh-Mu. Yesus, 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 Yesus. Kami ingin hidup kami menyenangkan Tuhan, tapi kadang kami lemah dan kami terjatuh Tuhan. Bawa kami untuk bangkit terus Tuhan. Berikan kami kekuatan yang baru setiap hari. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Amin, 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 amin. Tuhan tahu sejauh mana kerinduan kita kepada Tuhan. Tuhan akan menjawab ketika kita berseru memanggil namanya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, amin. Amin, amin. Dengar seruan hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Lebih dari segalanya, ku ingin jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari segalanya. Mari jadi anak-anak muda yang merindukan Tuhan lebih dari segalanya. Amin, amin. Mesra dan permata, tiada artinya. Ingin lebih
Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat urapan Tuhan, buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Teman-teman yang sudah dilawat oleh Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Tak mau ku hidup bagi dunia. Tak mau apa? Sama-sama serukan. Adalah apa? Ha, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya.
Teman-teman yang di samping bisa join sama-sama biar kita bisa rame-rame. Sabar, tahan-tahan antusiasnya. Yang di samping sini bisa maju, bisa maju. Tahan ya, tahan. Sabar. Yang bawa bekal bisa makan dulu. Wuhuu! Haleluya. Sabar ya. Saya tahu kalian lagi menyala, tapi sabar ya. Siapkan lompatan paling tinggi kalian. Ya, tahan. Ya, yang bawa bekal bisa makan dulu. Sabar ya, sabar. Tepuk tangan sama-sama buat Tuhan kita.
kebaikan Tuhan dan sukacita Tuhan, amin. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan menerima berkat Tuhan. Mari kita tenangkan pikiran kita, hati kita. Kita mau satu dalam doa, kita berdoa. Bersyukur berterima kasih untuk kebaikan Tuhan, untuk sukacita Tuhan yang terus nyata dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sungguh kami bersyukur kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, Kau pilih kami Tuhan, Kau selamatkan kehidupan kami. Bukan karena kami hebat Tuhan, tetapi karena cinta-Mu yang begitu besar yang Kau berikan bagi setiap kehidupan kami Bapa. Saat ini Tuhan kami akan menerima berkat Tuhan. Sebelum kami menikmatinya, Tuhan sucikan, kuduskan dengan kuasa firman-Mu agar menjadi kekuatan baru bagi setiap kami. Kau berkati setiap tangan-tangan yang telah mengerjakan, Tuhan berkati berkali ganda Tuhan. Berkat Tuhan nyata dalam kehidupan mereka, berkat rohani dan berkat jasmani. Kami mau sambut berkat-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan, amin. Haleluya, puji Tuhan. Karena